Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, semua seorang muslim, baik kita, baik saya ataupun kita semua pasti memahami bagaimana kalimat atau pengucapan dari sebuah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi apakah kita sudah tahu makna dan arti kalimat tersebut? Nah, mari kita bersama-sama membahas tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita faham dan kita sudah mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah cukup demikian? Ataukah kita hanya mencukupkan diri dengan arti tersebut bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kemudian, apakah tidak muncul atau tidak timbul dari makna tauhid tersebut ghorizah atau semangat di dalam merubah hidup kita agar lebih baik? Padahal makna dari kalimat la ilaha illallah itu mengandung begitu besar arti dan maksud yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Hari ini kita akan belajar bersama tentang makna kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat ini merupakan syarat bagi seorang untuk menjadi muslim, ya, adalah dengan cara mengikrarkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, tapi fakta yang banyak terjadi, kaum muslimin saat ini banyak yang belum paham tentang arti atau maksud dari kalimat syahadat yang diikrarkan tadi. Ya, kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Padahal lebih besar lagi, kalimat la ilaha illallah itu mengandung arti la ma'buda bil haqqi illallah. Ya, jadi tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi, ditaati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika seorang muslim sudah faham dan sudah mengerti bagaimana maksud, arti, kemudian isi dari makna kalimat la ilaha illallah atau la ma'buda illallah, maka di segala aktivitasnya dia curahkan untuk beribadah dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala macam aspek kehidupannya, ia senantiasa menjadikan Allah dan peraturannya sebagai sumber hukum di dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Nah, itu bentuk dari pemahaman dari arti makna kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada satupun Tuhan atau satupun makhluk yang berhak ditaati, yang berhak kita ibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali Allah itu sendiri. Karena Allah satu-satunya al-hukam yang membuat hukum. Maka hanya kepada Allah lah kita taat dan kita patuh. Kita beribadah dan kita menjalani segala macam bentuk aktivitas hanya karena Allah. Nah, itu merupakan bentuk dari memahami kalimat la ilaha illallah. Tidak seperti bagaimana yang digambarkan atau yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti golongan Nasrani dan Yahudi yang menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan pengganti Allah dalam pembuatan sebuah hukum. Di mana di dalam surah At-Taubah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Yang artinya, mereka menjadikan para pembesar dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Tentang ayat ini
Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan bahwa Adi bin Hatim ketika mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, Adi bin Hatim tidak setuju. Ya, dia mengatakan Nasrani dan Yahudi tidaklah menjadikan pembesar atau rahib mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Dan Rasulullah pun menjawab, benar. Akan tetapi rahib-rahib mereka atau pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin mereka itu melakukan penghalalan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan Nasrani dan Yahudi mengikuti apa yang diperbuat oleh pembesar dan para rahib-rahib tadi. Nah, inilah bentuk dari penyembahan atau ibadah yang dibuat oleh para pembesar dan rahib tadi. Yang harus kita ketahui bahwa tidak ada satupun manusia atau makhluk di dunia ini yang berhak membuat keputusan atau membuat sebuah hukum yang mana hukum tersebut untuk mengatur hajat hidup kehidupan manusia dalam hal ibadah atau dalam hal kehidupan manusia. Ya, yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalaupun ada seorang makhluk yang menciptakan adapun seorang manusia yang membuat hukum harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana Rasulullah tidaklah menyampaikan sesuatu yang keluar dari lisannya itu melainkan tertuntun dengan wahyu. Maka rahib-rahib mereka itu melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, rahib-rahib tersebut menjadikannya itu haram. Ketika Allah menjadikan itu haram, rahib-rahib tersebut menjadikan itu halal. Dan mereka menjadikan itu semua untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat manusia. Berbeda dengan Islam. Islam Allah jadikan sumber hukum itu untuk apa? Untuk kemaslahatan umat manusia, untuk rahmat lil alamin, untuk rahmat sekalian ya alam semesta. Nah, itu bentuk dari gimana ya, kekufuran di dalam berhukum dari golongan Nasrani dan Yahudi. Jadi kita sebagai seorang muslim hendaklah kita patuh ya sebagaimana ikrar kita, bagaimana syahadat kita, yaitu la ilaha illallah, la ma'buda bil haqqi illallah. Kita tidak mau beribadah ya, kita hendaklah beribadah dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu merupakan bentuk ikrar seorang hamba kepada Rabb yang Maha Pengatur dan Maha menentukan hukum.